Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Hafiz yang sudah menyampaikan materi di langkah 3 tentang deteksi dini kekerasan seksual. Ibu-ibu, tadi sebelum datang ke sini rumahnya sudah dikunci belum? Sudah. Jadi sudah aman ya di rumah. Semangat ya mengikuti pertemuan hari ini. Ayo kita berdiri dulu. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu masih pada semangat ya semuanya. Oke, sekarang di langkah 6 tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat, kita akan membaca cerita anak tidak mau sekolah. Bisa dibuka ya di halaman 22. Silakan dibuka dulu. 22 Pak. Ada nggak? Ada. Sudah semuanya dibuka? Sudah. Boleh nanti ibu-ibu bergiliran membacakan ceritanya ya. Oke, silakan dimulai dari ibu ketua kelompok dulu ya. Nomor 1 ya Pak. Ya. Cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari, Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina sebagai tetangga. Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Ya, silakan Ibu. Ya, saya lanjut ya Pak. Ya, Pak. Silakan. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda, ibu dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. "Hei Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Iya, terima Ya. kasih. Silakan. Saya Pak. Silakan Bu. Pak. Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi, bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mau menyampaikan cerita dari cerita anak tidak mau sekolah. Nah, apakah cerita tadi juga pernah terjadi Pak, Bu, di sekitar Bapak dan Ibu? Sering Sering, Pak. Pak. Sering. Bagaimana? Yang sering mungkin bisa menceritakan pengalamannya, Bu? Yang pertama, Ya. yang pertama anak saya kalau pulang sekolah pasti dia itu melaporkan kepada saya, bahkan teman-temannya suka jahil. Gitu ya. Gitu. Iya, silakan, Ibu. Bagaimana pengalamannya tadi? Katanya temannya anak saya dia tidak mau sekolah karena di sekolahnya suka dibully Pak. Suka dibully ya? Jadi dikata-katain. Sama siapa? Apakah orang tuanya juga melakukan hal yang sama? Iya, katanya ibunya galak. Oh, ibunya juga galak. Ya. Ya, tetangga saya juga anaknya suka nangis Pak kalau sebelum sekolah. Katanya anaknya suka minta jajan tapi jarang diberi jajan oleh orang tuanya, jadi malah dimarahin gitu Oh, malah Pak. sering dimarahin ya seperti Iya. itu ya. Terima kasih ya ibu-ibu sudah mau menceritakan. Ibu-ibu hebat sekali. Kita tepuk hebat ya. Oke. Ayo.
Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kita semua. Nah, jangan dulu duduk. Kita tepuk hak anak dulu ya. Iya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ya, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak boleh duduk kembali. Nah, seperti halnya tadi Nina ya, apa yang harus dilakukan ibu-ibu sebagai orang tua jika terjadi kasus seperti itu atau untuk menghindari hal-hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Merangkul anaknya, berdiskusi. Ya, merangkul anak ya, merangkul anak atau berdiskusi. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Tidak marah di hadapan orang lain. Jadi tidak memarahi anak kali ya. Ya. Tidak memarahi anak di hadapan orang lain. Ya, yang lainnya? Ya, saya Pak, anak diajak bicara mengenai permasalahannya apa yang membuat dia Anak menangis. diajak bicara. Nangis. Yang lain? Ya Pak, Ya, memperhatikan keluhan anak. memperhatikan keluhan anak. Iya, masih ada lagi? Ada. Iya, gimana Bu? Memberi pujian kepada anak jika dia berperilaku baik. Baik, iya. Kita ke ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika tadi kita juga dikaitkan dengan kasus tadi? Saya Pak, Ya, ke bagaimana? RT, Melapor ke Melapor RT ke atau RT. RT setempat. Gitu. Ya. Setempat. Ada lagi? Ya, Pak, lebih peduli pada tetangga Pak. Lebih peduli tetangga. Ya. Terus, ya Bu? Lapor ke pendampingnya Pak. Lapor ke Pendamping pendamping. PKH. Iya. Ada lagi? Lagi Pak. Ya, Ya, siapa silakan, dulu? Pak. Silakan. Jika mengetahui atau melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Bantu anak untuk yang silakan, masih ada lagi? Satu lagi mungkin? Ya, Pak. Jika perlu kita bisa meminta bantuan pihak berwajib, Pak. Atau lembaga-lembaga yang menangani hak anak. Iya. Terima kasih ya, ibu-ibu sudah sangat hebat sekali tadi menyampaikan jawabannya. Nah betul ya, Bapak Ibu bisa diperhatikan ke sini bahwa yang harus dilakukan mengenai hal tadi ketika kita sebagai orang tua atau keluarga, yang pertama merangkul anak atau berdiskusi. Yang keduanya tidak memarahi anak di hadapan orang lain. Anak diajak bicara mengenai permasalahan kenapa dia menangis. Yang keempat, memperhatikan keluhan anak. Yang kelimanya, memberi pujian kepada anak jika ia berperilaku Baik.
Nah ini sebagai masyarakat hal apa yang dilakukan? Pertama, lapor ke RT atau RW setempat. Yang kedua, lebih peduli kepada tetangga. Ketiga, lapor kepada pendamping PKH. Nomor 4, membantu anak untuk diamankan ketika terjadi permasalahan tadi. Yang kelima, melapor pada pihak berwajib atau lembaga-lembaga perlindungan anak. Nah itu ya Bapak Ibu mengenai langkah 6 khususnya untuk poin sampai ini tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Nah untuk materi ini masih berlanjut nanti bersama Bapak Aceh. Jadi nanti tolong ibu-ibu disimak ya bersama Bapak Aceh. Iya. Terima kasih ibu-ibu untuk waktunya, untuk partisipasinya. Demikian dengan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.